Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih di pertemuan kembali. Pertemuan kita yang kali kedua ini, saya akan menyampaikan masalah ilmu yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Sebagaimana biasa anak-anak, agar kita diberi kelancaran untuk belajar, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah, dengan doa kita yang kita sandarkan, yang kita mohonkan kepada Allah, oleh Allah benar-benar diberikan hidayah, barokah ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbil alamin. Oke anak-anak, saya lanjutkan ya. Saya untuk kali kedua ini akan memberikan tentang sejarah kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Ini. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bersama tentang kemajuan ini. Nah, anak-anak, kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu Daulah Abbasiyah, itu didirikan oleh Abdullah Al-Saffah, yaitu didirikan pada tahun 132 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Nah, Daulah Abbasiyah itu merupakan suatu kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah, anak-anak, yang telah hancur di Damaskus. Nah, kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yaitu faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berada dari ajaran agama Islam. Dan kemudian faktor eksternalnya ini adalah proses sejarah umat Islam dalam kehidupannya. Nah, perlu kita ketahui anak-anak, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini, pada masa Daulah Abbasiyah, adalah masa keemasan yang pada saat itu. Keemasan bagi siapa anak-anak? Keemasan bagi para umat Islam, atau yang biasanya zaman keemasan itu pada saat itu disebut dengan istilah The Golden Age. The Golden Age. Jadi keemasan bagi umat Islam, atau yang sering disebut dengan The Golden Age. Oke, anak, saya dipahami? Oke. Nah, saya akan bertanya pertanyaan nomor 1 dari saya. Apa sih
pengertian dari masa The Golden Age itu. Jadi apa yang dimaksud dengan pengertian dari masa The Golden Age itu? Oke, ini pertanyaan saya nomor 1. Saya lanjutkan. Nah, kemudian pemerintahan Daulah Abbasiyah ini merupakan suatu kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dari siapa, Pak? Dari Bani Umayyah. Nah, kemudian pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas. Panjang namanya ya. Saya ulang lagi. Jadi pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas. Nah, perlu juga diketahui anak-anak, pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah ini pada saat itu berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sesuai dengan perubahan sosial, dan sesuai dengan perubahan budaya. Nah, kemudian kekuasaannya ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, anak-anak. Nah, cukup panjangnya mulai kapan, Pak? Jadi mulai kekuasaannya berlangsung pada saat itu mulai tahun 132 Hijriah ya, atau bertepatan dengan tadi yang saya sampaikan 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau bertepatan dengan dengan tahun 1258 Masehi. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ini para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan daulah tersebut, yaitu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, di sana terbagi menjadi 5 periode. Perlu you ketahui, periode yang pertama mulai tahun 132 sampai 232 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal Masehi, yaitu 750 sampai 847 Masehi. Nah, tahun itulah yang disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia yang pertama. Dah, bisa diterima, Nana? Oke, saya lanjutkan. Periode yang kedua itu dimulai pada tahun 232 sampai dengan 334 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal Masehi, yaitu bertepatan dengan tahun Masehi, yaitu tahun 847 sampai 945 Masehi. Nah, tahun itulah yang disebut sebagai periode pengaruh Turki yang pertama. Oke, nah, kemudian periode yang ketiga ini mulai tahun 334 sampai 447 Hijriah atau
bertepatan dengan tahun sampai tahun 945 sampai 1055 Masehi. Nah, periode yang ketiga ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih. Jadi periode yang ketiga ini anak-anak masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih. Dalam pemerintahannya Khalifah Abbasiyah. Nah, akhirnya periode ini disebut juga masa pengaruh Persia yang kedua. Ini. Jadi pengaruh Persia yang kedua. Oke. Kemudian periode yang keempat. Periode keempat ini pada tahun 447 sampai 590 Hijriah sampai dengan tahun Masehinya adalah tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Nah, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah ini biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua. Jadi disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua, yang di bawah kendali kekuasaan Seljuk Raya atau Salajikah Al-Kubro atau Seljuk Agung. Ini. Nah, itu periode yang keempat. Kemudian periode yang kelima, anak-anak. Periode yang kelima itu mulai tahun 590 sampai tahun 656 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal Masehi, tahun Masehi, yaitu tahun 1194 sampai 1258 Masehi. Nah, periode kelima ini masa khalifah itu bebas dari pengaruh dinasti lain. Bebas. Akan tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Ini periode yang kelima. Oke, bisa diterima anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena ini sejarah anak-anak ya. Ini sejarah harus betul-betul penuh dengan perhatian. Kemudian anak-anak yang menjadi pertanyaan saya yang kedua, yaitu pertanyaan saya yang kedua, pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut periode masa pengaruh Persia kedua, yaitu pada tahun ... Saya ulang lagi. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut periode masa pengaruh Persia kedua pada tahun ... Kalau tadi kamu mendengarkan dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah you dapat menjawab. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian pada awalnya ibu kota negara itu adalah Al-Hasimiyah. Jadi ibu kota negara Al-Hasimiyah itu dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri,
Akhirnya Khalifah Al-Mansur, ya, yaitu khalifah yang kedua, beliau memindahkan ibu kota negara itu ke kota yang baru. Yang baru di mana? Yang baru dibangun. Mana daerahnya itu, Pak? Yaitu daerah Baghdad. Daerah Baghdad itu daerah dekatnya bekas ibu kota Persia. Persia. Nah, kemudian pada tahun 762 Masehi, dengan demikian pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas ini berada di tengah-tengah bangsa Persia. Mengapa? Karena ibu kota yang baru ini Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, yaitu diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Ini. Nah, kemudian dalam bidang pemerintahannya Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator. Jadi mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak. Khalid bin Barmak. Ini berasal dari Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan juga kepolisian negara. Di samping itu, beliau membenahi angkatan bersenjatanya. Dia menunjuk Muhammad Ibnu Abdurrahman itu sebagai hakim, yang pada saat itu lembaga kehakiman negara ini. Nah, jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah itu ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat pada masa Al-Mansur, jabatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga keadministrasian negara itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini. Nah, para direkturnya jabatan pos itu tugasnya adalah untuk melaporkan tingkah laku. Tingkah laku bagaimana tingkah laku para pejabat itu, gubernur setempat. Nah, gubernur itu sebagai kepala khalifah. Nah, kemudian pada masa Al-Mahdi, khalifah yang ketiga, ini perekonomiannya ini mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian. Ini salah satunya adalah melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Lain dari itu, seperti perak juga termasuk, seperti emas, tembaga, dan besi, dan lain-lain. Nah, di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Akhirnya Basrah menjadi pelabuhan yang paling dianggap penting. Nah, ini. Nah, kemudian Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada saat itu. Yaitu mengalami masa keemasan pada saat masa diperintahkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yaitu kira-kira tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Nah, dan putranya itu adalah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, kemudian
Harun Ar-Rasyid ini adalah sebagai seorang khalifah yang adil. Harun itu anak-anak, dan memiliki jiwa yang sosial, jiwa yang sangat tinggi ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dia mendirikan rumah sakit juga. Ini, nah, lembaga pendidikan dokter dan farmasi juga. Ini. Nah, pada masa pemerintahannya ini sudah terdapat uang tidak sekitar 800 orang dokter itu anak-anak. Dokter. Nah, Harun Ar-Rasyid itu juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk kepentingan atau digunakan oleh rakyatnya. Sungguh anak-anak, pada waktu itu kesejahteraan nasional dan kesehatan segalanya lah ini menjadi perhatian serius pada saat pemerintahan beliau itu. Nah, akhirnya untuk mendukung keterwujudannya dari kemajuan-kemajuan yang diinginkan oleh pemerintahan yang pada saat itu anak-anak, pemerintah itu mendorong. Apa yang didorong? Didorong adalah tumbuhnya ilmu pengetahuan. Ini melalui dari beberapa sektor, yaitu utamanya adalah sektor pendidikan. Ini. Nah, kemudian anak-anak, pertanyaan saya yang ke berikutnya, yaitu pertanyaan saya yang ke 1, 2, 3. Siapakah nama putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid itu? Siapa nama putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid itu? Nah, oke, anak-anak, saya lanjutkan. Nah, pada saat Daulah Abbasiyah itu dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini adalah khalifah setelah Harun Ar-Rasyid. Jadi Al-Ma'mun itu juga beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat dicintai. Sangat dicintai. Ini. Nah, pada masa pemerintahannya beliau itu juga menerbitkan buku-buku asing yang digalakkan untuk keperluan penerjemahan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk keperluan dalam menerjemahkan ini, yaitu mendirikan lembaga, yang lembaga itu diberi nama Baitul Hikmah. Nah, lembaga Baitul Hikmah itu merupakan suatu lembaga sebagai pusat penerjemahan dan sekaligus sebagai berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Nah, kemudian Al-Mu'tasim yaitu khalifah berikutnya setelah Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Mu'tasim yaitu khalifah berikutnya ini mulai pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Jadi beliau memberikan peluang yang sangat besar kepada orang-orang Turki yang pada saat itu untuk masuk dalam pemerintahan. Nah, akhirnya keterlibatan mereka itu dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini mengadakan perubahan sistem
ketenteraman. Ketenteraman. Praktek perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit yang berprofesional. Akhirnya dengan demikian, kekuatan militer dari dinasti Bani Abbas ini menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas. Baik itu dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Nah, gerakan-gerakan itulah seperti gerakan sisa Bani Umayyah. Dan kalangan internal Bani Abbas di revolusi Al-Khawarij, yaitu di Afrika Utara. Nah, akhirnya gerakan Jindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antara bangsa dan aliran pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diberi petunjuk oleh Allah sehingga menambah ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.